Selamat menyaksikan, judul cerita, Hari-hari Dimanjakan Paman. Bab 27. Setelah reka adegan, ciuman bohongan, itu selesai, Pamela buru-buru mendorong Agam menjauh. Dia mengambil lukisan itu dari tangan Ervin dan berjalan menjauh dengan tangan terangkat. Setelah melangkah beberapa saat, dia berbalik, mengedipkan mata dan memberikan anggukan pada Agam. Paman, terima kasih. Kamu cukup tampan hari ini. Mata Agam menatap dalam dan menarik bibir tipisnya tanpa mengatakan apapun. Si kecil itu mengatakan kalau dia tampan setelah diberi hadiah. Ervin memperhatikan dari kejauhan saat Pamela memasuki halaman dengan langkah riang. Tanpa sadar, dia pun menunjukkan senyum senang, lalu mengatakan, "Tuan muda, Nona Alister sebenarnya cukup menggemaskan." Agam menatap Ervin dengan tatapan dingin, lalu menjawab, "Masih berani lihat." Ervin mengalihkan pandangannya karena takut. Dia mencoba mengubah topik, "Tuan muda, kita mau kemana setelah ini?" "Perusahaan." "Baik." Keesokan harinya, Pamela sedang menyantap makan siang penuh nutrisi yang dibuat sendiri oleh Nyonya Frida. Tiba-tiba, dia menerima telepon dari Atsila. "Bibi." Pamela tidak memiliki nomor telepon Atsila, tetapi dia bisa mengenali suara Atsila. Dia bertanya, "Kenapa bisa punya nomorku?" "Tentu saja minta sama paman." Pamela semakin terkejut, kenapa dia bisa punya nomorku? "Kalian, kan suami istri. Lebih aneh lagi kalau paman nggak punya nomor bibi." Benar juga. Bibi, lagi apa? Kalau nggak sibuk, mau jadi teman minumku." Pamela mengerutkan kening, lalu menjawab, "Mau minum di siang bolong begin." Nada bicara Atsila terdengar sedikit mabuk. Dia menjawab, "Aku wanita yang sedang terluka, jadi harus melampiaskan emosiku. Bibi, temani aku. Nggak asyik minum sendirian." Setelah panggilan berakhir, dia menerima alamat bar yang dikirimkan oleh Atsila. Nyonya Frida keluar dari dapur dengan membawa sup yang sudah disajikan. Dia mengatakan, "Pamela, siapa yang menelepon? Kenapa mengajakmu minum? Kamu sedang mempersiapkan kehamilan, nggak boleh minum." Pamela berkata dengan patuh, "Nenek, jangan khawatir. Aku nggak akan minum. Ini Atsila, dia sedang dalam suasana hati yang buruk dan sepertinya mabuk. Aku akan menjemputnya." Nyonya Frida meletakkan sup yang dia bawa, menatapnya dan berkata dengan sedikit terkejut, "Atsila, Agam mengajakmu bertemu dengan orang dari keluarga Andonis." Pamela mengangguk mengiyakan, "Ya kenapa, Nek?" Nyonya Frida menoleh ke belakang dan tersenyum ramah, "Bukan apa-apa. Nggak aman pergi ke bar. Nenek minta sopir buat nganter kamu jemput Atsila." Ya." Pamela merasa agak aneh. Keluarga Dirgantara dan keluarga Andonis, yang jelas-jelas merupakan kerabat, dengan Paman Agam yang jadi perantara, kenapa sepertinya tidak saling berhubungan. Kemarin, keluarga Dirgantara tidak diundang ke pernikahan Atsila. Sepertinya keluarga Andonis juga tidak diundang ke pernikahan palsunya dengan Paman. Sudahlah, tidak usah dipikirkan. Toh apa yang terjadi dengan keluarga Paman tidak ada hubungannya dengan dia. Wirel bar. Di dalam bar sangat berisik. Pamela melihat Atsila di antara kerlap-kerlip lampu yang menyala. Semalam, Atsila mengecat rambutnya dengan warna merah muda ala Barbie. Dia bergoyang dengan liar di lantai dansa. Inikah yang dilakukan wanita yang terluka karena cinta? "Bibi, kamu sudah datang. Ayo bersenang-senang." Begitu Atsila melihat Pamela, dia langsung berlari dan memeluknya sebelum menariknya ke lantai dansa. Pamela sedang tidak ingin menari, jadi dia mengatakan, "Ayo. Aku akan mengantarmu pulang." Atsila cemberut dan enggan, "Aku nggak mau pulang. Nggak menyenangkan kalau pulang." Dia menolak untuk pergi. Pamela berhasil menariknya ke stan dan memesan jus. Atsila tidak meminum jusnya. Dia mendongak dan menenggak segelas anggur asing, lalu mengatakan, "Bibi, aku akan memberitahumu kabar baik." Tangan Leroy hancur. Pamela mengangkat alisnya, bertanya heran, "Apa yang terjadi?" Atsila tersenyum pahit, menjawab dengan ekspresi rumit, "Ku dengar tadi malam dia diserang saat pulang. Kedua tangannya hancur. Kalaupun bisa sembuh, dia nggak akan bisa menggunakan kekuatannya lagi. Dia seorang pria, tapi nggak bisa menggunakan kekuatannya. Hidupnya benar-benar hancur." Pamela kehabisan kata-kata. Leroy diserang dalam perjalanan pulang. Tiba-tiba, Atsila menunjuk ke atas dengan cemberut, lalu mengatakan, "Bibi, lihat. Bukankah itu Paman? Kenapa dia ditemani oleh seorang wanita?" Wah, nggak disangka ternyata Paman selingkuh. Memang benar. Paman selingkuh. Memang benar kata orang-orang. Semua pria di dunia ini bajingan.
Ayo naik dan tangkap mereka. Bab 28. Mendongak ke arah yang ditunjuk Atsila, sosok agam yang jangkung dan dingin sedang melewati koridor kaca di lantai 2. Dia memang diikuti oleh seorang wanita berambut keriting dengan perawakan tinggi dan cantik. Pinggangnya ramping dan kakinya juga jenjang. Pamela kembali menarik pandangannya, tetapi tidak ada yang berubah dari ekspresinya. Dia berucap dengan nada ringan, "Sudah, biarkan saja." Atsila menimpali bingung, "Bibi, suamimu bertemu dengan wanita lain di lantai atas. Tapi kamu nggak mau peduli." Pamela dengan cueknya meminum jus yang dia pesan, masih menjawab santai, "Aku nggak peduli." Atsila baru diselingkuhi oleh pacarnya yang brengsek. Saat ini, dia juga minum banyak dan mabuk. Dia makin nggak bisa tenang ketika melihat situasi semacam ini. Nggak bisa. Kalau Bibi nggak mau peduli dengan paman, aku yang akan mengurusnya. Cih, dia sudah menikah, tapi masih ngurusin wanita lain. Paman benar-benar membuatku kecewa. Atsila mengangkat tinjunya dengan marah dan gusar sambil naik ke lantai atas. Pamela mencoba menghentikannya, tetapi gagal. Dia menekan alisnya tidak berdaya. Sudahlah, Atsila bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Paman juga tidak akan melakukan apapun terhadap keponakannya sendiri. Pamela tidak akan mengganggu kesenangan Agam. Keduanya hanya menikah pura-pura, jadi wajar saja kalau dia main-main di luar. Pamela bersandar malas di meja bar, menatap lampu-lampu bar yang berkilauan tengah menerangi perempuan dan wanita yang bergelayutan. Dia mengantuk. Jika bukan karena Atsila, dia pasti sudah makan dan minum dengan puas, lalu tidur siang. Pada saat itu, Marlon datang bersama dengan beberapa orangnya. "Bos, kenapa nggak bilang kalau mau datang? Kalau manajer sini nggak melihatmu dan bilang kalau kamu datang, aku nggak bakal tahu kalau kamu datang kemari." Bar ini adalah properti hiburan yang dimiliki oleh perusahaan Fasan. Marlon adalah pemilik tempat ini. Pamela mendongak untuk melihat Marlon, lalu mengatakan, "Aku datang cuma mau jemput orang. Aku nggak ada niat nongkrong di sini. Aku juga akan pergi sebentar lagi." Karena penasaran, Marlon duduk di sebelahnya, lalu bertanya, "Bos, jemput siapa?" "Keponakan." Sejak kapan kamu punya keponakan? Kenapa aku nggak tahu?" Pamela tidak mau repot-repot menjawab pertanyaan yang tidak penting itu secara detail. Dia hanya balik tanya, "Ini belum jam pulang. Kamu nggak di kantor, kenapa malah datang kemari?" Marlon dengan serius membuka tutup botol air mineral dan memberikannya kepada Pamela, baru menjawab, "Bersosialisasi adalah bagian dari pekerjaan. Lagi pula, perusahaan masih dalam pengawasan Witon, jadi nggak masalah." Pamela meneguk air mineral itu, lalu menjawab, "Bersosialisasi tiap hari, alasan saja." Marlon tahu kalau bosnya ini menyayanginya, jadi dia menimpali dengan tersenyum tanpa malu-malu, "Oh ya, bos. Kemarin Agam nggak tahu kalau kita saling kenal, kan?" Pamela berkata pelan, "Enggak. Selesai begitu saja." "Baguslah. Sayang sekali lukisan itu. Aku sudah dapat." Mata Marlon berbinar, "Secepat itu. Bos, bagaimana kamu bisa mendapatkannya?" Pamela berkata dengan suara dalam, "Dia memberikannya padaku." "Memberikannya begitu saja. 100 miliar cuma buat satu lukisan dan dia memberikannya begitu saja secara cuma-cuma." "Ya, dia berutang budi padaku, jadi memberikan lukisan itu untuk balas budi." Marlon tidak percaya. "Cuma itu?" Pamela mengangkat alisnya. "Kalau tidak." Senyum penuh gosip menghiasi bibir Marlon. Dia kembali mengatakan, "Sepertinya nggak cuma itu. Bos, Agam pasti menginginkan sesuatu darimu, jadi dia menebar kebaikan kepadamu biar bisa dapat apa yang dia mau." Pamela menatapnya dengan pandangan jengah, baru menjawab, "Kamu nggak ada kerjaan. Bukannya mau bersosialisasi, sana pergi." Marlon mengangkat bahu lalu beranjak pergi. Dia tidak berani mengganggu bosnya lagi. Dalam perjalanan keluar, dia memerintahkan pelayan untuk menyajikan beberapa piring buah, makanan ringan dan segelas susu panas untuk hostnya ini. Setelah Marlon pergi, Pamela, yang dibuat bingung oleh lampu-lampu di bar, memejamkan mata dan tidur sejenak sambil menunggu Atsila kembali dari tindakan menangkap basah perselingkuhan pamannya itu. "Halo, bolehkah aku duduk di sini?" Bed 29. Suara seorang pria yang renyah dan rendah begitu menyentak di tengah hingar-bingar bar. Suara itu pun terdengar pelan di telinga Pamela. Pamela baru memejamkan matanya sebentar, tetapi sudah ada orang yang berbicara dengannya. Karena merasa terganggu, dia mengerutkan kening tidak senang dan membuka matanya.
Dia melihat seorang pria berdiri di bawah gemerlap lampu-lampu yang indah, dengan senyuman dan alisnya yang terkembang indah. Dia mengenakan celana panjang dan jas hitam, kemeja putih tanpa dasi. Dua kancing bagian atas kemejanya juga terbuka, menunjukkan sedikit tulang. Selangkanya, apa yang tersembunyi di balik kemejanya juga penuh dengan keanggunan. Malaikat maut, tidak mendapatkan jawaban gadis di depannya, senyum di wajah pria itu makin dalam. Dia bertanya lagi dengan suara hangat, apa kamu sendirian? Pamela menjawab dengan suara malas, enggak. Pria itu terkekeh dengan elegan, kalau begitu, apa kamu keberatan kalau aku duduk di sini? Meskipun lawan bicaranya sangat tampan, Pamela juga bertindak tegas, keberatan. Pria itu terdiam, tampaknya terkejut kalau dia akan ditolak oleh seorang gadis. Namun, dia, dengan cepat tersenyum lagi dan bertanya, berapa umurmu? Apa kamu sudah dewasa dan diperbolehkan datang ke tempat seperti ini? Ekspresi Pamela sedikit kaku. Kemudian, dia menjawab, hei, apa kamu polisi? Pria itu kembali terdiam, tidak mengerti mengapa dia menanyakan hal itu. Jadi, dia menjawab, bukan. Kenapa? Pamela menjawab dengan nada kesal, terus kenapa pertanyaanmu banyak sekali? Kamu memeriksa identitas pengunjung di sini. Guruku bilang, jangan bicara dengan orang asing. Pria itu tertegun, tetapi dia terdorong untuk menjelaskan. Aku lihat kamu sendirian, jadi alu. Khawatir, nggak aman bagi seorang gadis sendirian di tempat seperti ini. Pamela menatapnya dengan acuh tak acuh. Tangannya terulur untuk mengambil susu di atas meja dan menyesapnya sedikit, lalu berkata, aku akan aman kalau kamu menjauh dariku. Setiap kata yang Pamela ucapkan tampaknya membuat pria yang terlihat sebagai orang yang dididik dengan baik ini membeku. Setiap kata yang dia dengar benar-benar berada di luar nalar dan perkiraannya. Malaikat maut itu menatap Pamela dengan penuh ketertarikan, lalu menjawab sambil tersenyum lembut, kamu sungguh menarik. Apa aku bisa memiliki kehormatan untuk memiliki nomor mus? Begitu membahas masalah nomor, ada panggilan masuk. Ponsel Pamela tiba-tiba bergetar. Ternyata Atsila yang menelepon. Dia tidak punya waktu untuk memedulikan malaikat maut itu dan langsung menjawab telepon. Di telepon, suara Atsila terdengar mendesak, Bibi, cepat kemari. Pamela tidak mau, enggak mau. Kamu saja yang turun. Suara Atsila terdengar terisak, aku nggak bisa turun. Naiklah dan selamatkan aku. Mendengar suara Atsila yang tidak jelas, Pamela mengerutkan kening, lalu bertanya, ada apa? Kamu di mana? Telepon itu terputus tanpa aba-aba. Raut wajah Pamela terlihat tidak baik-baik saja. Malaikat maut itu memandang wajah paniknya, lalu bertanya, kenapa? Apa kamu butuh bantuaniku? Butuh. Pamela mengangguk dan benturi. Malaikat maut itu menatapnya, lalu bertanya, ya. Kalau ada yang bisa aku lakukan untukmu, katakan saja. Pamela berkata, tolong minggir. Malaikat maut itu kehabisan kata. Dia melangkah mundur tidak berdelaga dan menyingkir untuk membiarkan Pamela lewat. Raut wajah Pamela terlihat tidak baik-baik saja. Malaikat maut itu memandang wajah paniknya, lalu bertanya, kenapa? Apa kamu butuh bantuanku? Butuh. Pamela mengangguk dan berdiri. Malaikat maut itu menatapnya, lalu bertanya, ya. Kalau ada yang bisa aku lakukan untukmu, katakan saja. Pamela berkata, tolong minggir. Malaikat maut itu kehabisan kata-kata. Dia melangkah mundur tidak berdaya dan menyingkir untuk membiarkan Pamela lewat. Malaikat maut itu berdiri diam. Dan memperhatikan dengan penuh minat saat punggung Pamela bergegas menuju lift. Andra, kenapa di sini? Teman dari orang yang dipanggil Andra lewat, jadi dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Malaikat maut itu tersenyum tipis, lalu menjawab, ada gadis yang sangat unik. Aku nggak tahu apa dia sudah dewasa atau belum. Dia datang kemari dan minum susu sendirian. Temannya mencibir. Gadis seperti apa yang bisa menarik perhatian seorang Andra Bratajaya? Sepertinya bukan gadis biasa. Malaikat maut itu tersenyum tanpa menjawab pertanyaan temannya itu. Bab 30. Lantai 2 Wirel Bar adalah sebuah ruangan kelas atas, kedap suara dari hingar-bingar bar yang riuh di lantai bawah. Dua lantai ini seperti dua dunia yang berbeda. Panggilan Pamela kepada Atsila tidak dijawab dan tidak ada yang tahu di mana ruangan dia berada. Manajer Wirel Bar melihat Pamela dan menyapanya dengan penuh hormat, Nona Alistair, apa Nona mencari Tuan Marlon? Pamela menggeleng pelan, lalu bertanya, apa kamu tahu di ruang mana Nona dari keluarga Andonis berada? Manajer itu berkata, hari ini kami nggak menerima tamu anggota keluarga Andonis.
Atsila menyelinap masuk untuk menemui Agam tanpa melalui proses masuk yang normal. Pamela berpikir sejenak, lalu bertanya lagi, di ruang mana Agam berada. Manajer menjawab dengan jujur, Nona Alistair, Pak Agam ada di ruang Snow. Ruang Snow adalah ruangan terbesar dan termewah di Wirral Bar, yang diperuntukkan bagi kalangan atas. Baru Pamela akan pergi ke ruang Snow untuk melihat apakah Atsila ada di sana. Suara berisik Jovita terdengar dari belakangnya, aku cari seseorang. Minggir, jangan menghalangiku. Pelayan itu menghalanginya dengan susah payah, Nona, Snow adalah tempat pesta privat. Yang nggak ada dalam daftar tamu nggak diperbolehkan masuk. Pamela menoleh ke belakang dan kebetulan bertemu dengan tatapan Jovita. Jovita terdiam sejenak dan langsung mengerutkan keningnya jengah. Dia bertanya, Pamela, apa yang kamu lakukan di sini? Terakhir kali, Pamela membuat mobilnya diderek oleh petugas lalu lintas dan menjebaknya untuk membeli banyak pakaian bermerek dengan ukuran yang salah. Dia bahkan masih belum membalaskan dendamnya itu kepada Pamela, wanita jalang itu. Pamela menjawab dengan ekspresi normal seperti biasanya, sama sepertimu. Aku datang karena mencari seseorang. Jovita seperti mendengar lelucon besar. Dia melotot dan mengamati pakaian yang dikenakan Pamela dari atas ke bawah, lalu mencibir, siapa yang kamu cari di tempat seperti ini? Ruang Snow itu ruangan VIP kelas atas. Orang-orang di dalam sana pasti cuma orang kaya. Kamu pikir orang miskin sepertimu bisa masuk ke sana? Lucu sekali. Setiap kali Pamela berpakaian, dia tidak pernah memperhatikan model. Yang paling penting nyaman dikenakan. Pakaiannya terlihat sederhana dan bergaya elegan, tetapi tidak murahan. Bahannya adalah yang terbaik. Hanya tidak ada logo besar dari merek-merek terkenal saja. Manajer Wirral Bar melangkah maju dan bertanya dengan hormat, Nona Alistair, ada yang bisa kami bantu? Jovita tersenyum puas dan memerintahkan dengan nada merendahkan, usir wanita yang mengganggu pemandangan ini. Wirral Bar adalah salah satu bar paling eksklusif di kota Marilla. Jangan sampai ada orang udik yang masuk ke sini dan menjatuhkan nama baik bar ini. Manajer itu tidak memandang Jovita. Tatapan matanya menatap penuh hormat saat menatap Pamela, menunggu perintah. Pamela melambaikan tangannya dengan malas, lalu mengatakan, lakukan saja sesuai aturan. Aku mau ke ruang Snow dulu. Baik, Nona Alistair. Manajer membungkuk dan mengulurkan tangan, mempersilakan Pamela untuk masuk. Pamela dengan sendirinya menuju ke ruang Snow. Jalannya mulus, tidak terhalang dan melangkah masuk setelah membuka pintu. Jovita tampak tercengang. Dia benar-benar tidak habis pikir, jadi berusaha mengikutinya. Namun, dia dihentikan oleh satpam yang diperintahkan oleh manajer. Nona, jika Nona tetap ingin menerobos masuk, jangan salahkan kami kalau kami bersikap kasar. Jovita masih tidak terima. Wanita yang pakai pakaian norak saja bisa masuk ke ruang Snow, kenapa aku nggak bisa? Aku pakai pakaian berlabel desainer. Apa kalian tahu siapa aku? Aku Jovita Alistair, aktris populer Jovita Alistair yang berakting di drama Permaisuri Rama. Satpam itu menatap tajam ke arahnya, lalu menjawab. Permaisuri atau artis, kamu nggak ada bedanya di mata kami. Kami hanya mengikuti peraturan. Jadi, tolong patuhi peraturan di sini dan pergilah. Jovita merasa terintimidasi oleh satpam yang tidak mau mengalah. Dia tidak bisa masuk, dia juga tidak berani melawan. Dia mengertakkan gigi dan bertanya dengan berat hati, status apa yang dimiliki wanita yang barusan masuk itu? Kenapa manajer kalian begitu menghormatinya? Itu privasi tamu, kami nggak akan berkomentar. Jovita sangat marah karena dia tidak bisa mendapatkan jawaban. Dia tidak tahu bagaimana Pamela bisa diperlakukan seperti itu. Bukankah dia hanya seorang pelayan di sebuah keluarga mewah? Hari ini Jovita tidak akan pergi. Dia akan menunggu di sini dan melihat dengan siapa Pamela keluar. Awalnya Jovita datang ke sini untuk mencari pria kayanya. Sebelumnya, dia sempat salah mengira kalau dia bisa menikah dengan keluarga kaya. Karena dorongan hati, dia memutuskan hubungan dengan pria kaya, memutuskan kontrak dan pensiun dari dunia hiburan. Jadi, sekarang dia tidak punya pekerjaan. Ketika dia pergi ke agensi untuk memperbarui kontraknya, agensi langsung mengatakan kalau dia sudah diblokir dan mereka sudah mempromosikan pendatang baru. Dia sangat marah. Dia mencari tahu kalau pria kayanya ada di sini, tengah berpesta dengan teman-temannya. Karena itu, dia datang dengan harapan untuk menjalin hubungan kembali dengannya. Dengan begitu, pria kaya itu bisa terus mendukungnya dan memberikan apa yang dia inginkan.
Ruang Snow. Bab 31. Ruangan ini memang disebut ruangan pribadi, tetapi sebenarnya bagian dalamnya lebih seperti rumah satu lantai yang sangat luas. Di dalam ruangan ini, lampunya remang-remang dan terdengar alunan musik yang dimainkan secara langsung oleh sebuah grup musik. Semua orang di dalam ruangan ini berpakaian indah. Mereka sedang minum-minum sambil bercanda tawa dengan kelompok teman mereka masing-masing. Tatapan Pamela menyapu kerumunan orang ini untuk mencari sosok Atsila. Tiba-tiba, seorang gadis dengan rambut berwarna merah muda berlari cepat ke arahnya. Bi. Sebelum Atsila bisa memanggil Pamela dengan sebutan, Bibi, Pamela langsung menahan jari telunjuknya di bibir Atsila sambil berkata, di luar, panggil namaku. Atsila mengerutkan bibirnya dan berkata, baiklah. Lala. Pamela mengernyit sambil mengamati Atsila dari ujung kepala hingga ujung kakinya untuk memeriksa apakah Atsila terluka atau tidak. Ada apa denganmu? Kenapa kamu menelepon dan meminta agar aku menyelamatkanmu? Tanya Pamela. Atsila merangkul lengan Pamela dengan gelisah sembari menoleh dan menunjuk ke belakangnya. Mereka menindasku, kata Atsila. Pamela pun mengangkat kepalanya dan melihat ke arah jari Atsila menunjuk. 3 pemuda berpakaian tapi sudah menggampiri mereka. Jelas terlihat bahwa ketiga pria ini adalah anak-anak orang kaya yang hidup di lingkungan mewah. Pria yang berdiri di sisi kiri berkata, adik kecil, jangan asal bicara, kamulah yang sudah setuju mau main dengan kami. Kenapa kamu malah bilang kami menindasmu? Pria yang berdiri di sisi kanan menatap Pamela yang baru datang sambil berkata, kita ritantangan seorang wanita cantik lagi. Dia tampak polos nih, tipe resukaanku. Ekspresi Pamela menjadi masam. Dia menoleh dan bertanya pada Atsila, apa yang terjadi? Dengan ekspresi sedih, Atsila menjawab dengan suara berbisik, aku datang untuk mencari paman. Tapi, aku nggak menemukan paman. Jadi aku bertanya pada ketiga orang ini. Mereka malah memaksaku untuk main lempar dadu dengan mereka. Katanya, kalau aku menang, mereka akan membawaku ke paman. Lalu, aku kalah. Mereka menyuruhku untuk memilih antara minum 10 botol anggur atau mencium salah satu dari mereka, tapi aku nggak mau mencium mereka. Kalau minum anggur, aku takut mereka menaruh sesuatu dalam anggurnya. Tapi, mereka nggak membiarkanku pergi kalau nggak minum. Setelah memahami kejadiannya, Pamela menatap beberapa pemuda itu sambil berkata, kalian bangga menindas seorang gadis seperti ini, ya? Bukankah kalian para wanita selalu menuntut kesetaraan antara laki-laki dan perempuan? Nggak peduli pria atau wanita, kalau sudah kalah, ya harus mengaku kalah. Kalau nggak berani kalah, jangan main. Ekspresi Pamela seketika menjadi masam. Lempar dadu, iya, sini, biar aku yang main. Katanya. Felix, pria yang berdiri di tengah, menatap Pamela yang tampak polos sambil tersenyum menyeringai. Dia bertanya, kamu yakin? Pamela menjawab dengan yakin, kalau aku menang, anggapannya kita seri, ya. Dengan alis terangkat, Felix bertanya, kalau aku yang menang. Pamela membalas tatapannya dengan berani sambil berkata, terserah kamu. Felix berjalan maju 2 langkah, membungkukkan badannya dan bertanya langsung di samping telinga Pamela, masih utuh, enggak? Ekspresi Pamela menjadi kaku, dengan jejak rasa malu dan amarah di wajahnya. Dilihat dari reaksimu yang imut, kamu pasti masih polos dan bersih. Felix tersenyum jahat sambil mengeluarkan kartu kamar hotel dari kantong bajunya dan menyodorkannya pada Pamela. Ayo bersenang-senang denganku, katanya. Melihat kartu kamar hotel itu, Atsila naik darah. Dia langsung berseru, masih siang bolong, tapi kalian sudah mau melecehkan wanita seperti ini. Namun, Pamela malah menerima kartu kamar itu dan berkata, boleh, ayo mulai. Atsila seketika tercengang. Dia pun menahan Pamela dengan gelisah. Lala, jangan. Aku akan minum anggurnya, jangan ladeni mereka. Di ruang biliar di daerah paling dalam ruang Snow. Tuan muda dari keluarga Yanuar menyilangkan kakinya sambil berkata dengan santai, kalian tahu, enggak? Beberapa hari yang lalu, aku bertemu dengan munisi peretas itu di internet. Dia benar-benar bisa memecahkan sistem enkripsi aliansi Apollo dengan mudah. Nggak bisa dipungkiri, dia memang salah satu dari 2 peretas terhebat di seluruh dunia. Derry memasukkan 1 bola dalam 1 pukulan dan berkata, Justin, jangan lakukan hal-hal yang nggak berguna sepanjang hari. Ayahmu berharap agar kamu bisa membantu kakakmu di perusahaan kalian. Justin tidak menyetujui ucapan Derry, dia berkata, ada kakak di perusahaan, jadi aku malas ikut campur. Pada saat ini,
seseorang berjalan memasuki ruangan dan berkata, "Semuanya, ada yang seru di luar." Seorang gadis mempertaruhkan malam pertamanya dalam permainan lempar dadu melawan 3 pria. Derry meletakkan stik biliarnya sambil berkata, seru juga. Ayo kita tonton." Agam bersandar di sofa dengan malas. Dia tampak bosan dan tidak tertarik dengan hal seperti itu. Di sampingnya, seorang wanita dengan rambut bergelombang menatapnya dengan tatapan penuh perasaan sambil bersulang dan mengobrol dengannya. "Pak Agam, saya sepertinya melihat keponakan Anda dari keluarga Andonis bersama wanita yang main lempar dadu itu." Seru seseorang. Ekspresi Agam langsung menjadi masam. Bab 32. Felix tersenyum sambil menyodorkan sebuah alat pengocok dadu pada Pamela. "Dick, aku juga nggak akan main yang rumit-rumit supaya kamu nggak bilang aku menindasmu. Kita bandingkan saja poin siapa yang lebih besar. 3 babak, oke." Pamela menganggukkan kepalanya dan menjawab, "Oke, makasih, ya." Atsila yang berada di sampingnya mulai panik. "Lala, aku sudah bersalah, jangan main dengan mereka. Aku minum saja, berapa botol pun bisa ku minum. Bagaimana mungkin Bibi bisa menang melawan 3 pria mesum itu? Kalau kalah, Bibi akan ditindas oleh mereka." "Enggak," pikir Atsila. Pamela menepuk-nepuk tangan Atsila sambil berkata, Diam saja, enggak apa-apa." "Apanya yang tidak apa-apa?" Atsila ingin menelepon pamannya untuk meminta bantuan, tetapi ponselnya diambil oleh salah satu preman itu. Sebelum permainannya dimulai, mereka sudah dikerumuni oleh orang-orang yang datang menonton keramaian ini. Pamela dan Felix masing-masing memegang sebuah pengocok dadu. Felix mengangkat tangannya dan mengocok dadu dengan gerakan keren, lalu memukulkannya di atas meja dengan keras. Dia tersenyum dengan yakin sambil bertanya, "Siapa dulu?" Pamela menjawab dengan sopan, "Pria dulu, deh." "Baik sekali. Kalau begitu, aku nggak akan sungkan lagi," kata Felix sambil mengangkat pengocok dadunya. Dia mendapatkan angka 6 di 4 dari 5 dadunya dan satu angka 5, jadi totalnya 29 poin. Semua orang pun langsung merasa bahwa Pamela akan kalah. Pamela adalah seorang gadis yang masih muda. Bagaimana mungkin dia mahir dalam permainan lempar dadu? Kalaupun dia hanya bergantung pada keberuntungannya, kemungkinannya untuk mendapatkan 5 angka 6 sangat kecil. Pamela mengabaikan gunjingan orang-orang di sekitar. Dia menggoyangkan alat pengocok dadunya dengan pelan, lalu langsung mengangkatnya. Semua orang seketika terkejut. Dia benar-benar mendapatkan 5 angka 6. Senyuman bangga di wajah Felix seketika menjadi kaku. Dia pun berkata dengan tidak percaya, "Kamu beruntung, ya. Ayo, lagi." Pada babak kedua, Felix mendapatkan 5 angka 6. Begitu juga dengan Pamela. Pada babak ini, mereka seri. Babak ketiga pun dimulai. Semua orang menyaksikan permainan ini dengan makin bersemangat, semuanya menantikan hasil akhirnya. Kali ini, Felix lagi-lagi mendapatkan 5 angka 6. Dia tersenyum menyeringai pada Pamela sambil berkata, "Dick, kamu sangat beruntung. Tapi, peluang mendapatkan 5 angka 6 untuk 3 kali berturut-turut sangat-sangat kecil. Pada babak sebelumnya, kita seri. Sepertinya kita harus main 2 kali lagi. Aku sudah mulai menanti untuk bermalaman denganmu." "Nggak perlu, sepertinya kamu akan kecewa," kata Pamela dengan cuek. Dia mengangkat tangannya dan mengocok dadunya dengan kuat, lalu memukulkannya di atas meja. Buka. Kelima dadu itu terbelah menjadi 2, dengan satu bagian menunjukkan angka 6 dan bagian lainnya menunjukkan angka 1. Jadi, totalnya 35 poin. Pamela pun memenangkan 2 dari 3 babak. Ketiga pria itu tercengang. Mereka tampak tidak percaya, hingga mereka datang mendekat untuk memastikan hasilnya dengan lebih jelas. Semua orang juga terkagum-kagum. Gadis ini tampaknya masih muda, tetapi ternyata dia hebat sekali. Kita menang. Kita menang." Atsila juga mengedipkan matanya dengan terkejut. Kemudian, dia melompat-lompat dengan gembira. "Yes, kita menang. Pamela, kamu hebat sekali. Kamu adalah idolaku." Pamela merasa lelah. Dia menguap sambil menutup mulutnya dengan tangannya, lalu berkata, "Ayo jalan." Di sofa tidak jauh dari tempat itu, Derry menyaksikan kejadian ini dengan kagum. Agam, gadis itu benar-benar mengejutkan. Agam duduk di sebuah sofa satu dudukan. Kakinya tersilang, posturnya terlihat agung. Dia sedang menyesap segelas anggur merah. Dia tampak berwibawa, tetapi isi pikirannya tidak bisa ditebak. Mendengar ucapan Derry, Justin bertanya, "Siapa gadis itu?"
Apakah Kak Agam kenal dengannya? Derry tersenyum sambil menjawab, itu istri baru Kak Agam, kamu pura seharusnya memanggilnya kakak ipar. Justin seketika tercengang. Dia mengernyit, lalu menatap Pamela dengan mata berkilau. Seorang wanita dengan rambut bergelombang berdiri di sisi sofa yang diduduki Agam. Dia memegang segelas sampahnya. Dia menggoyang gelasnya seperti sedang memikirkan sesuatu sambil memandang Pamela dari jauh. Kebencian terbersit di matanya yang indah. Pamela melemparkan kartu kamar itu pada Felix dan pergi dengan Atsila. Sebelum pergi, Atsila tiba-tiba teringat akan sesuatu. Dia berbalik dan mengulurkan tangannya pada Felix sambil berkata, kembalikan ponselku. Namun, Felix masih tidak rela. Dia pun mencari alasan lagi. Kamu mau ponselmu? Biarkan dia main lagi denganku. Katanya. Pamela tidak ingin meladeni pria itu lagi. Dia pun berkata pada Atsila, sudahlah, nanti minta saja ponsel baru dari pamanmu yang kaya itu. Bab 33. Atsila berkata dengan malu. Tapi, Pamela langsung menebak maksud Atsila. Ada yang penting di ponsel itu. Tanya Pamela. Atsila pun menganggukkan kepalanya dengan malu. Dengan alis terangkat, Pamela berbalik dan bertanya pada Felix, apalagi yang mau kamu mainkan? Felix menatap Pamela dengan tatapan penuh harapan sambil menjawab, Dick, kali ini, mari kita abaikan kalah atau menang. Kalau kamu memainkan roulette ini sekali saja denganku, ponsel ini akan kukembalikan pada kalian. Pamela melihat roulette permainan di atas meja, tampaknya sangat membosankan. Baiklah, aku akan main denganmu, kata Pamela. Felix tersenyum dengan bangga sambil berkata, peraturannya adalah, tutup mata dan hentikan roulette-nya. Aku akan melakukan apa yang kamu pilih, begitu pula sebaliknya. Pamela mengernyit. Sepertinya dia kurang menyetujui peraturan ini. Nggak bisa pilih sendiri saja. Felix menggeleng dan menjawab, nggak seru kalau begitu. Pamela pun menjawab dengan pasrah, ya sudah. Kali ini, Felix membiarkan Pamela memulai. Roulette itu berputar dengan cepat. Pamela memejamkan matanya, mengulurkan tangannya dan menghentikan roulette tersebut. Hukuman yang dia pilih adalah, berlutut sambil menamparkan diri 20 kali. Atsila langsung tertawa terbahak-bahak. Kamu yang cari mati sendiri. Jangan tarik kembali kata-katamu. Tentu saja aku berani, seru Felix sambil mengangkat bahunya. Dia memang merasa agak malu, tetapi dia tetap memberanikan dirinya dan berlutut, lalu menamparkan dirinya sendiri 20 kali. Kemudian, dia pun memilih hukuman untuk Pamela. Roulette itu kembali berputar. Felix memelototi roulette itu untuk sesaat, lalu memejamkan matanya dan menghentikan roulette itu. Atsila yang tidak sabaran pun pergi melihat hasilnya. Dalam sekejap, ekspresinya menjadi masam. Hukuman yang dipilih Felix adalah berciuman selama 1 menit dengan lawan jenis yang dikenal. Melihat hukuman itu, Pamela juga mengernyit dengan kesal. Felix tersenyum sambil berkata, aku sudah menamparkan diriku sendiri. Dick, kamu nggak bisa ingkar janji. Atsila tidak tahan lagi, dia pun berkata, kamu tahu dia siapa? Berani sekali kamu memintanya untuk mencium dirimu. Biar ku beritahu, Paman Ak. Pamela langsung memotong ucapan Atsila. Nggak apa-apa, aku akan melakukannya. Atsila bergegas menahan Pamela dengan berkata, Pamela, dia itu sengaja, jangan biarkan dia memanfaatkanmu. Aku nggak menginginkan ponsel itu lagi. Namun, Pamela sudah menyetujuinya. Sini, adik manis, kakak menunggumu di sini. Kata Felix sambil membentangkan kedua tangannya dan memonyongkan bibirnya. Namun, Pamela tidak berjalan menghampiri Felix, melainkan berkata, hukumannya adalah aku harus berciuman dengan lawan jenis yang kukenal, tapi aku nggak kenal denganmu. Felix pun berkata dengan tenang, Dick, jangan melawan lagi. Selain aku, memangnya ada yang kamu kenal di sini? Pamela menoleh dan mengamati sekelilingnya untuk mencari pria yang dia kenal. Tiba-tiba, Atsila melihat penyelamat mereka. Dia pun menunjuk seseorang sambil berkata, Pamela, itu Paman. Paman ada di sana. Cepat pergi cium Paman. Jika Pamela mencium Agam, hal ini tidak akan menjadi masalah karena ciuman antara pasangan suami istri adalah hal yang wajar. Atsila tidak ingin bibinya dimanfaatkan pria lain hanya untuk mendapatkan kembali ponselnya. Pamela melihat Agam. Dia juga melihat wanita dengan rambut bergelombang yang berdiri di samping Agam. Wanita itu mengenakan gaun panjang dengan belahan rendah, dia tampak lemah lembut dan menawan. Ternyata Agam menyukai tipe wanita seperti itu, ya. Jika Pamela pergi menghampiri Agam di saat Agam sedang bersama wanita lain,
tindakannya hanya akan menimbulkan masalah. Selain itu, sebelumnya, dia pernah mencium agam untuk Menol. Pria dari kencan butanya. Alhasil, dia dipaksa untuk menikah dengan agam selama 3 bulan. Jika dia mencium agam lagi, dia tidak berani membayangkan konsekuensinya. Tatapan Pamela berpindah dari agam ke seorang pria lain, yaitu si malaikat maut yang mengajaknya berbicara di lantai bawah tadi. Malaikat maut itu berdiri di tempat yang tenang. Dia menatap Pamela sambil tersenyum, seakan-akan dia sedang berkata, "Sini, nggak masalah, kamu bisa datang dan menciumku." Harus diakui, pria ini terlihat bersih. Bibirnya tipis dan giginya putih. Pamela tidak keberatan untuk menciumnya. Dia saja, deh, pikir Pamela. Pamela pun berjalan ke arah si malaikat maut. Cerita bersambung.